warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia, kami haturkan selamat datang di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan terlebih dahulu kami menyapa kehadiran yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian, beserta Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ibu Tri Tito Karnavian. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Hadir pula pada kesempatan ini yang kami hormati pejabat tinggi media Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Panglima Divisi 2 Kostrat atau yang mewakili, dan Rem 083 Baladika Jaya dan Lanal Malang, serta yang kami hormati pula Bupati, Wali Kota, beserta Ketua Tim Penggerak PKK se-Jawa Timur, baik yang hadir secara langsung maupun virtual, serta jajaran Forkopimda Malang Raya dan seluruh undangan yang berbahagia. Hadirin, beberapa protokol kesehatan guna memutus penyebaran COVID-19 telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain mencuci tangan, menjaga jarak, serta penggunaan masker mulut sangat dianjurkan guna menghindari penyebaran virus COVID-19. Dan pada hari yang berbahagia ini, kita akan ikuti bersama launching gerakan 26 juta masker seprovinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang. Bapak Ibu, berikut kita ikuti bersama sambutan selamat datang Bupati Malang kepada Bapak Haji Muhammad Sanusi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian, serta Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ibu Tri Tito Karnavian. Dan saya hormati dan kita cintai bersama Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur. Saya hormati para pejabat tinggi media Kementerian Dalam Negeri, saya hormati Panglima Infanteri Divisi 42 Kostrat atau yang wakili, Forkopimda Provinsi Jawa Timur, serta Ibu yang wakili, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kepala Perhubungan Malang. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur serta tim penggerak PKK-nya, Forkopimda Malang Raya, pejabat TNI Polri dan sipil Malang Raya, rekan-rekan media dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, hari Jumat, kita masih diberi sehat walafiat dan kesempatan untuk silaturahmi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri ini. Mudah-mudahan segera
oleh Allah Subhanahu wa taala dari bukti Indonesia. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Bapak Menteri Dalam Negeri atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, dan ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami pemerintah Kabupaten Malang dan Malang Raya menerima kunjungan Bapak Menteri ke wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang dan Batu. Terima kasih telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu walaupun kondisi serta situasi saat ini serba terbatas, namun hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi Bapak untuk terjun langsung sekaligus melaunching gerakan 26 juta masker se-Jawa Timur. Di samping itu, Bapak Menteri, kami bekerjasama dengan 4 perguruan tinggi karena di Lawan, Singosari, Dau dan Karangploso itu menjadi kecamatan yang paling besar, utamanya Singosari. Maka saya minta Pak Rektor Brawijaya, Pak Mobil untuk membantu menangani COVID di Singosari. Pak Rektor IAIN atau UIN Maulana Malik Ibrahim, saya minta untuk menangani 1 kecamatan di Lawan. Pak Rektor Yudisma, saya minta untuk menangani dan membantu kami di Kecamatan Karangploso. Pak Rektor Muhammadiyah, Pak Bongsen, itu saya minta untuk menangani di Dau. Dan alhamdulillah setelah kita bekerja sama yang awalnya tinggi dan kesembuhannya rendah, di Lawan kemarin Pak Camatnya laporan yang sakit atau yang terkonfirm ada di rumah sakit 1, Sipol 1 dan di rumah sakit 3. Jadi sudah menurun semua karena semua pihak kita libatkan termasuk Pak Menteri. Saya bekerjasama dengan MUI, saya minta MUI untuk menyampaikan khutbah seperti tadi itu. Jadi khutbah menghimbau masyarakat sesuai dengan kejadian waktu Rasulullah untuk selalu pakai masker, jaga jarak dan menolak salaman tadi. Jadi karena kebiasaan di Malang dan Jawa Timur orang sering salam, padahal salaman ini juga jadi media untuk penularan COVID. Jadi dihimbau untuk tidak salaman. Ini yang kita lakukan dan alhamdulillah untuk Kabupaten Malang, Menteri, Forkompindanya, Popak, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Bupati Bandri, tiap hari keliling bersama Musbika dan Babinkan Kitasna. Dan terakhir kemarin ada staf khusus dari kementerian itu menghimbau untuk ibu-ibu sekarang bersama tim penggerak PKK, Persitantara Kirana dan Bayangkari bersama-sama gerakan untuk memakai masker. Dan pesan kepada bapak-bapaknya ketika keluar itu harus pakai masker. Bapaknya dijaga supaya pakai masker karena kalau tidak itu bapaknya bisa kejatuhan corona. Kalau kejatuhan corona tidak ulang, itu yang kita kampanyekan. Bapak Menteri yang saya hormati, kami seminggu yang lalu menerima hadiah dari Bu Gubernur Dukcapil Anjungan Mandiri 1, Bapak Menteri. Kami menganggarkan kemarin bersama DPRD karena kita punya 33 kecamatan, kami mau beli 15 Bapak Menteri. Gitu. Untuk melayani masyarakat kebutuhannya tentang akte KTP supaya tidak pergi jauh-jauh karena ibu kota kita di Kepanjen. Kalau yang dari Kesambon ke Kepanjen itu minimal 2 jam. Kalau dari Apel Gading juga ada 2 jam. Maka kami akan beli 15. Maka pada kesempatan ini barangkali karena kita punya 33, Pak Menteri mau nambahi sehingga separuh dari Kabupaten Malang sudah tercover 2 kecamatan 1 Dukcapil. Tapi di 2021 33 kecamatan saya anggarkan untuk bisa ada
ADM tersebut. Ini sangat membantu masyarakat dalam pelayanan tentang hak tentang keluarga negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf manakala dalam penjemputan ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur kepada Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Tito Karnavian, PhD. Terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian. Selamat datang Ibu, terima kasih support Bapak dan Ibu akan menjadi spirit bagi kami semua untuk membangun pemulihan ekonomi, untuk bisa mengendalikan bagaimana laju COVID bisa kita turunkan, yang sembuh bisa kita tingkatkan, dan yang meninggal bisa kita turunkan. Resonansinya insya Allah akan sangat besar sekali bagi kami warga Jawa Timur. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terima kasih. Kami follow up Pak program panjenengan. ADM itu kita titipkan kepada Bupati Wali Kota untuk menjadi stimulus Pak Bupati. Jadi yang dari Pemprov adalah stimulan sifatnya yang kami titipkan supaya bisa disiapkan, yang bisa diakses lebih mudah, terutama di plaza-plaza layanan publik, terutama yang bisa berbasis pasar, sehingga pasarnya ramai, akses administrasi juga bisa diseimbangkan dengan seluruh kebutuhan masyarakat. Yang terhormat Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, terima kasih Pak Dirjen, juga Pak Dirjen Otonomi Daerah yang terus mengkomunikasikan banyak hal kepada kami. Terhormat Pak Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, terima kasih. Dan yang terhormat seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Pak Sekda, dan tentu adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Bu Arumi Vaksin, dan seluruh tim penggerak PKK se-Jawa Timur, baik yang hadir di Gedung Pendopo Agung maupun yang hadir secara virtual. Pak Menteri, ada pepatah Arab, Warahmatul Azim Al-Mar'ah. Di balik suksesnya seorang laki-laki adalah perempuan di belakangnya. Jadi untuk PKK, kalau di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan bisa lebih sibuk ketua PKK-nya daripada kades lurah dan camatnya. Jadi insya Allah pahala ibu PKK ini memang luar biasa. Kata guru saya, al-ajru ala qadri masyaqah. Jadi pahala itu tergantung pada kerja keras kita semua. Makin ibu-ibu bekerja keras, makin banyak pahalanya, makin memudahkan kesuksesan dari seluruh energi yang dimiliki, terutama adalah para suami, keluarga, dan masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Saya ingin menyampaikan pengorbanan ini luar biasa. Oleh karena itu, kami akan terus berikhtiar, Pak Menteri, bagaimana menurunkan kematian. Kami bikin tim audit kematian. Jadi tiap malam ini beberapa teman yang di sini itu makanan kami datang. Kami bikin tim audit kematian, apa yang menjadi penyebab kematian di titik sini, titik sini, titik sini, dan seterusnya. Kami sudah temukan kesimpulan bahwa penyebab tertinggi karena komorbid. Komorbidnya kalau di Jawa Timur ini karena diabetes. Nah, pada posisi seperti ini, tentu kami kembali ingin pesan bahwa kalau ada keluarga kebetulan diabetes, tolong dijaga betul. Dijaga betul, jangan sampai terpapar atau terkonfirmasi positif, karena memang kondisi di Jawa Timur, komorbid ini yang menjadi penyebab kematian tertinggi dan terutama adalah karena diabetes.
Izin Pak Menteri, kami juga ingin melaporkan bahwa hari ini sebetulnya kesembuhan di Jawa Timur 69,38% dan nasional 63,7%. Jadi sebetulnya kesembuhan di Jawa Timur ini sudah 5,6% di atas rata-rata nasional. Kami akan terus bekerja keras Pak Menteri dengan support yang sekarang ini akan menjadi kekuatan kami bagaimana mendorong masyarakat kembali diingatkan bahwa kita belum aman dan masker akan menjadi bagian dari cara menjaga kita supaya kita terlindungi dan orang lain terlindungi. Kalau izin Pak Menteri, Pak Presiden memberikan arahan antara gas dan rem. Kami ingin menyampaikan lebih sebagai bagian dari syukur nikmat bahwa dari BKPM yang dirilis pada akhir Juli kemarin, angka investasi di Jawa Timur justru mengalami peningkatan Pak Menteri. Jadi year on year kita 59,2%. Angka ini PMA dan PMDN-nya menurut kami akan menjadi titik penyemangat kami bahwa dalam suasana pandemi COVID, kepercayaan investor kepada Jawa Timur cukup tinggi. Begitu juga Pak Menteri atas kerja keras dari seluruh kepala daerah, kemudian para pemberi kerja dari perusahaan, kemudian dari serikat-serikat pekerja, maka posisi Jawa Timur ini sampai dengan akhir Juni, berarti semester 1 kemarin, PHK terendah di Jawa itu di Jawa Timur. Artinya bahwa koordinasi kami Forkopimda di provinsi alhamdulillah sangat baik, koordinasi Forkopimda di kabupaten kota juga sangat baik, karena kalau semua berjalan berseiring dari data SMRC yang dirilis, PHK yang ada di DKI dan di Banten 31%, kemudian di Jawa Barat 12%, di Jawa Tengah 18%, dan di Jawa Timur 4%. Kami berharap bahwa suasana yang cukup kondusif ini akan bisa menjadi penguatan pemulihan ekonomi kita, dan ketika dorongan gerakan bermasker ini menjadi satu kesatuan, maka kami berharap kami tidak temukan kluster-kluster baru. Seminggu kemarin ada kluster baru Pak Menteri, kami kemarin koordinasi dengan Bupati di mana terjadi kluster itu, karena kluster-kluster di mana yang kemungkinan orang berkerumun itu masih dimungkinkan terjadi kalau kita tidak sama-sama menjaga dengan sangat hati-hati. Demikian Pak Menteri, kami laporkan beberapa hal update kondisi Jawa Timur, dan kembali kami menyampaikan terima kasih. Hari ini Pak Menteri lengkap dengan membawa Ibu Tri, Ketua Umum Tim Penggerak PKK, juga para dirjen. Terima kasih semuanya. Pak Bupati Malang juga terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi support bagi kami semua. Kami harus bergerak. Kami tidak ingin ada yang menggunakan, mohon maaf, kalau mesin diesel itu manusia lama, jadi kita memang sudah harus damping hari ini. Bahkan saya sampaikan kalau kita ini melompat, orang lain pakai artificial intelligence. Jadi kita memang juga harus pakai AI hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, kita simak bersama sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK kepada Ibu Tri Tito Karnavian. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden bahwa ibu-ibu di Penggerak PKK harus ikut serta berperan membagikan masker door to door. Kebetulan perintah tersebut kita dimudahkan dengan adanya gerakan 1 juta masker tiap daerah yang dicanangkan oleh Bapak Mendagri kemarin, sehingga tim penggerak PKK sangat mudah sekarang, hanya menyediakan tenaga, pikiran, dan juga waktunya untuk melakukan gerakan pembagian masker door to door ini. Namun tentu kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, bagaimana kita selalu memakai masker yang benar, bukan hanya sekedar memakai masker, karena banyak sekali
style gaya orang masing-masing memakai masker yang kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan tim penggerak PKK nanti yang bergerak di lapangan benar-benar mengetahui bagaimana memakai masker yang benar. Selain itu juga selalu menjaga jarak dan sering-sering mencuci tangan. Kami harapkan tim penggerak PKK nanti dalam membagikan juga mengikut sertakan komunitas ataupun potensi-potensi di daerahnya yang bisa membantu pembagian masker ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri, juga jajaran, juga Ibu Gubernur, Ibu Pak Bupati, Ibu Wali Kota, dan seluruh jajaran yang sudah mempercayakan, mensosialisasikan dan membagikan masker ini door-to-door. Demikian sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, ada sedikit pantun Bu. Makan rujak cingur bersama duren. Provinsi Jawa Timur keren. Bapak Ibu serta seluruh hadirin, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita bersama karena hadirnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu marilah kita ikuti dan simak bersama pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Muhammad Tito Karnavian. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk bahagia. Pada kesempatan baik ini, pertama saya menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang hangat, dan kemudian seperti biasa di Jawa Timur, Mbak Yu dan para bupati wali kota sangat friendly dan sangat antusias ketika ada kegiatan-kegiatan yang disampaikan dari pusat, termasuk dari Kemendagri. Jadi memang sebetulnya acara ini di luar dugaan kami, di luar dugaan dari Kemendagri. Ini memang berawal dari awal Juli lalu. Saya menyampaikan kepada beberapa kepala daerah, kita sudah tahu mengalami selama bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, awalnya kita gagap-gagap dengan COVID-19 ini, seperti apa menghadapinya, bagaimana penularannya, konsep yang tepat seperti apa, belum lagi dampak sosial ekonominya. Tapi perlahan kita sudah mulai bisa mencari format, dan setelah mencari format, ya perlu ada langkah pencegahan, perlu ada langkah kuratif, perlu ada langkah-langkah untuk menjaga agar tidak terjadi efek domino yang terlalu dalam terhadap ekonomi dan keuangan. Efek domino tidak terlalu dalam masa menimbulkan krisis sosial, sehingga perlu jaring pengaman sosial, bansos, dan lain-lain. Seluruh dunia, pemimpin-pemimpin dunia, termasuk pemimpin negara, termasuk pemimpin kepala daerah, semua dihadapkan pada persoalan yang sama, antara dilematika persoalan kesehatan kemanusiaan dengan persoalan ekonomi, sosial, dan keuangan. Sehingga tidak bisa mengorbankan salah satu. Menyelamatkan kesehatan publik akan membuat ekonomi keuangan tertekan, dampaknya dua. Kalau ekonomi keuangan tertekan, kemampuan peningkatan kapasitas untuk menangani kesehatan publik menjadi makin lama makin melemah, karena semuanya perlu uang, perlu anggaran. Sebaliknya, kalau hanya
fokus kepada ekonomi dan keuangan, maka kesehatan tidak terkendali, korban akan berjatuhan, krisis kemanusiaan akan terjadi, sampai ada seorang Cina Afrika sedemikian concern dia hanya masalah kesehatan. I know how to bring back economy to life, but then I don't know how to bring back death to life. Itu artinya Bapak itu fokusnya masalah kesehatan. Tapi ini tidak, dalam praktek kita melihat sekarang ini semua struggle harus menyelamatkan dua-duanya. Harus ada balance dua-duanya. Seperti apa balance-nya? Semua mencari format masing-masing. Tidak ada rumusan yang pasti. Tidak ada satu silver bullet. Tidak ada satu jurus untuk membalance antara dua-duanya. Yang jelas dua-duanya harus selamatkan. Oleh karena itu, karena setiap daerah-daerah beda-beda karakteristiknya, beda tantangannya, semua menggunakan diskresi, berinovasi, berkreasi, menyelamatkan dua-duanya. Nah, ini kira-kira persoalan dihadapi oleh para pengambil kebijakan publik. Nah, dari kita selama 3-4 bulan, kita mulai paham formatnya. Formatnya ini untuk membalance ini. Kalau kita tidak bisa lakukan langkah-langkah yang ekstrim seperti lockdown, karena lockdown itu tidak sesederhana hanya mengunci daerah. No, lockdown itu harus karantina wilayah yang berada kita. Itu harus orang luar nggak boleh ke dalam daerah itu, orang dari dalam itu tidak boleh keluar, dan semua orang harus stay at home, tinggal di rumah. Supaya apa? Tidak terjadi penularan. Seberapa lama? Selama masa inkubasi, minimal 14 hari. Lebih lama dikit lebih baik. Melbourne mengambil minggu lalu mengambil 6 minggu. Tapi ini harus ada 2 syarat yang paling utama untuk melakukan langkah ini. Satu, situasi geografi yang harus mendukung. Ada batas alam yang memungkinkan terjadinya penutupan wilayah itu. Yang kedua, harus ada kekuatan ekonomi dan keuangan untuk masyarakat tinggal di rumahnya masing-masing supaya tidak terjadi penularan. Yang sudah tertular, terjadi pertarungan dalam tubuhnya dengan kekebalan tubuh, yang kekebalan tubuhnya kuat, virusnya mati, habis juga. Yang nggak kuat, sakit, diobati. Setelah diobati, mungkin ada yang wafat. Ya sudah, dengan tata cara tertentu ditangani, virus ini juga hilang. Sehingga daerah itu clear. Baru orang lain masuk, setiap yang masuk, tes PCR. Setelah itu karantina, tesnya aman, negatif, baru dia mulai gabung. Masyarakat yang sudah clear. Orang dari dalam yang keluar, dia harus oke, silakan. Begitu masuk, Anda juga harus tes. Baru daerah itu terkendali namanya. Nah, tapi persoalan saya kira di daerah kita, banyak daerah kita terutama di Jawa, jangka jauh ke jangka waktu membeli 150 juta penduduk dalam 1 pulau ini. Hutan manusia, hampir tidak ada batas alam antar daerah ke daerah lainnya. Antar satu provinsi ke provinsi lain hampir tidak ada. Kemudian antar kabupaten kota hampir tidak ada batas alamnya. Bagaimana akan melakukan karantina wilayah? Sulit. Pergerakan mobilitas masyarakat sangat tinggi antara satu daerah yang lainnya. Lubang tikusnya banyak sekali. Jalan tol bisa ditutup, kereta api bisa dihentikan, tapi jalan raya bisa ditutup, jalan tikus nggak bisa. Daerah-daerah administrasi sebelahan rumah, satunya Sidoarjo, sebelahnya orang Surabaya. Gimana mau tutupnya? Mungkin mirip seperti Jakarta, mirip seperti di Makassar. Oleh karena itu, ya harus digunakan cara lain. Karantina rumah, karantina rumah sakit, kemudian juga pembatasan sosial skala besar, kerumunan sosial. Tapi kita menemukan formula, semua orang juga harus melakukan proteksi.
Nah, proteksi ini yang paling efektif adalah itu yang pertama adalah masker, yang kedua adalah cuci tangan, yang ketiga jaga jarak, yang kelima, yang keempat adalah kerumunan sosial. Easy to talk, difficult to implement. Mudah untuk mengatakan, prakteknya kalau sudah menyangkut negara sebesar Indonesia, provinsi sebesar Jawa Timur yang 40 juta orang, 39 mencatatkan kami, ini sebesar negara Korea. Ini 8 kali negara Singapura yang 5 juta, hampir 2 kali negara Australia. New Zealand boleh bangga-bangga dengan free, katanya udah clear dari COVID, negara 3,5 juta. Itu mungkin dengan Kabupaten Malang itu separuhnya, kira-kira gitu kan. Persoalannya nggak sederhana itu di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu kita berhadapan pada tantangan bagaimana kita bisa menerapkan 4 protokol itu dipatuhi, diikuti, dipatuhi, baik dengan cara soft maupun dengan cara-cara yang lain. Itu Pak saya dan Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, juga melakukan launching yang sama, yaitu sebanyak 2 juta masker di 2,5 juta masker di Indramayu. Beliau menyampaikan Pak Mendagri hasil penelitian kalau semua orang masyarakat pakai masker kurvanya turun 50%. Kang Emil saya baca di penelitian Jerman 60%. Ya oke lah, kita ingin nggak berdebat berapa persen, yang penting 50-60% itu bisa tertekan ketika orang pakai masker dengan cara yang benar. Nah, persoalannya bagaimana agar membuat orang pakai masker? Ini tantangan tersendiri. Kalau kita bicara tentang negara Nauru atau Palau yang jumlahnya 10.000 orang, ya gampang, satu desa di Jawa. Ini bicara tentang negara sebesar Indonesia, nomor 4 terbesar di dunia. Bicara tentang Provinsi Jawa Timur yang saya sampaikan tadi sebesar negara Korea, 8 kali negara Singapura penduduknya. Not easy, tidak mudah. Apalagi terjadi pembagian kekuasaan. Selain pusat, ada daerah, ada tingkat 1, ada tingkat 2 yang masing-masing otonom. Tidak mudah. Membuat satu kebijakan, merubah perilaku di masyarakat ketika pemerintah terbelah kekuasaannya, itu juga tidak mudah, tantangan sendiri. Yang diperlukan adalah kesungguhan pemerintah pusat, all out, di daerah semua harus all out, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Provinsi saja all out, itu pusat saja all out, itu baru 50% gas yang diinjak ibarat mesin mobil, baru 50%. 50%-nya di 548 daerah. Tingkat daerah, ibu gubernur ngegasnya kencang, itu mungkin hanya baru 20% dari sisa 30% sisanya. 30%-nya di mana? 30%-nya adalah di pimpinan tingkat 2. Maka kalau kita ingin sukses dalam pengendalian sosial, termasuk merubah perilaku menuju pakai masker yang biasanya 1 poin ini, maka mesin pusat harus bergerak kencang. Kemudian mesin tingkat 1 pemerintahan harus all out, dan kemudian daerah harus minta gasnya pol semua. Baru itu masyarakat Jawa Timur bisa terkendali. Kalau enggak, bisa. Nah, persoalannya adalah kita melihat, silakan nanti muter-muter di mana-mana. Saya nggak hanya di Jawa Timur. Ini Jawa Timur saya provinsi ke-16 selama sebulan ini jalan. Saya melihat banyak yang belum pakai masker. Kenapa? Kalau pikiran saya belum ada penelitian akademik. Bagus kalau teman-teman dunia akademik bisa meneliti.
kenapa masyarakat sebagian tidak pakai masker? Itulah pertanyaan penelitian itu sendiri bagi intelektual, dan itu akan bermanfaat untuk mengambil keputusan. Nah, tapi baru hipotesis itu jawaban sementara keluar dari pikiran saja, dia masalah kemauan dan kemampuan. Ada masyarakat yang mungkin memang tidak mau memakai masker. Kenapa? Karena nggak tahu buat apa masker itu. Nggak ada yang ngasih tahu dia. Kita jangan lupa negara dengan masih mayoritas low class, hampir 60% low class, yang mereka kurang terdidik, less educated, dan mereka juga secara ekonomi mungkin sulit. Pak, Kabupaten Malang, Pak Sanusi mau bikin launching juga Pak. Berapa? 1,5 juta. Oh boleh juga seperti itu. Saya hadir, saya harus konsisten karena ini janji. Barang siapa yang bisa, kalau daerah bisa launching di atas 1 juta, saya hadir untuk memberikan semangat. Nah, mungkin juga ada yang mau berkata, ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai 29 September sebenarnya. Nah itu masa kampanye. Ya, mungkin ada yang diuntungkan, fine. Yang penting saya juga diuntungkan, pemerintah pusat, pemerintah diuntungkan dengan program-program untuk menekan COVID ini. Kira-kira begitu. Jadi sama-sama untung lah. Nah kemudian 100 juta, fine. Dapat lagi diupdate Pak. Bukan hanya Malang Pak, Kabupaten Kota Madia Malang juga. Oke juga mau launching yang sama Pak. Oh mantap lagi sekarang. Lapor lagi Pak, Trenggalek sama lagi juga launching juga. Mantap lagi sekarang itu. Jadi gila ini suatu 4 nih sekaligus. Terakhir dikasih tahu informasi dari Ibu Kofifa Pak, seluruh daerah Jawa Timur mau launching Pak 20 juta masker. Saya merasa betul-betul bahagia, bukan main Bu. Bahagia karena ini adalah step yang sangat penting untuk membangunkan warga. Ini loh gunanya masker. Ngapain sampai kita sibuk-sibuk launching sekian juta? Ini pasti ada manfaatnya, kira-kira begitu. Dan ini setahu saya yang sudah membagi tertinggi itulah DKI. Masuk dalam program bansosnya, termasuk masker diberikan. Saya diberitahu oleh Gubernur DKI 2 hari lalu, total kami sudah 22 juta masker. Saat ini kita melihat angka 26 juta, ini rekor dan pecah lagi. Ya. Saya berharap dengan acara ini nanti tentunya bisa membantu menekan penurunan angka COVID. Saya tahu upaya yang dikerjakan oleh Bu Kofifa sangat luar biasa dengan jajaran tingkat 1 dan tingkat 2. Semua wali kota dan bupati semua bekerja untuk menekan COVID. Mulai dari tes PCR diperbanyak, dari awal juga berbagai inovasi obat-obatan diberikan, sosialisasi sudah dilakukan dengan cukup masif. Bahkan ada gerakan-gerakan bersama, ada namanya kampung tangguh, desa tangguh, berbagai macam inovasi dilakukan. Tapi kita juga harus realistis dengan data yang ada. Data yang ada juga menunjukkan bahwa saat ini Jawa Timur sudah nyari Jakarta dalam jumlah angka yang positif. Ini juga menjadi cambuk bagi kita untuk bekerja lebih keras. Fatality rate, tingkat kematian juga nomor 2 setelah mengumpul coba data, ambil data yang yakni fatality rate Jawa Timur 7,5%, yang paling bawah nomor 2. Kemudian coba slide berikutnya, kesembuhan hebat, relatif bagus di Jawa Timur, persis yang disampaikan oleh Ibu Kofifa. Semua cukup baik, bahkan saya kira untuk seluruh Jawa tingkat kesembuhan tertinggi adalah Jawa Timur. Ya, lanjut. Nah, situasinya adalah jumlah testing meskipun sudah sangat agresif,
151.582, tapi kalau dibandingkan jumlah penduduk yang hampir 40 juta, itu baru 3.808 per 1 juta penduduk. Ya mungkin data saya salah nih Bu. Ini saya dapat dari Menkes kemarin saya di WA beliau, bukan hanya Jawa Timur, tapi Indonesia. Kita coba lihat beberapa daerah lain, misalnya di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu Ibu sudah melampaui dengan penduduk lebih besar, hampir 50 juta, PCR-nya 140.000. Sedangkan di sini 39 juta, PCR-nya di atas 150.000. Tadi 3.000 lebih per 1 juta penduduk, Jawa Barat 2820. Tapi kalau kita bandingkan misalnya DKI itu penduduk 10 juta, pemeriksaannya hampir setengah juta. Jumlah yang tes PCR 46.624, bandingkan mungkin dengan Jawa Timur yang tadi 3.000 lebih. Artinya masih perlu tambahan. Tapi saya tahu Ibu Khofifah pasti bisik-bisik sama saya, ya Pak, kalau di DKI kan didukung oleh pemerintah pusat juga waktu awal-awal, betul. Itulah salah satu yang membuat angkanya sangat tinggi. Kerja di pusat juga all-out karena ibu kota. Nah ini, tapi apresiasi saya sampaikan kepada pemerintah di Jawa Timur, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, yang sudah mulai agresif melakukan testing sehingga bisa memisahkan yang positif dan negatif. Kemudian juga treatment yang baik, adanya rumah sakit, karantina dan lain-lain, inovasi-inovasi yang lain membuat angka kesembuhan tertinggi di Jawa. Ini juga cukup baik. Tapi sekali lagi kita perlu waspada. Kenapa? Karena tingkat positif rate di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. Ini adalah alert bagi kita semua bahwa kita tidak boleh berhenti untuk berjuang. Dan pemerintah pusat pasti akan dukung all out untuk Jawa Timur. Bapak Presiden menitip pesan kepada saya, Pak Mendagri, waspadai 8 wilayah dulu prioritas, yaitu Jawa, itu Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jogja relatif aman. Timur, kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Pada grid yang di bawahnya adalah Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, kampung saya juga. Nah, sehingga kita all out memang harus serbu yang 8 tempat ini, termasuk Jawa Timur. Ini harus menjadi target utama kekuatan pusat untuk bergerak membantu. Tapi tolong yang di daerah, di provinsi sudah tahu sudah sangat all out. Nah, tolong juga teman-teman wali kota dan bupati, ini semua bekerja all out juga, semua sumber daya keluarkan. Bahkan saya tadi menyampaikan kepada Bu Khofifah, untuk daerah-daerah lain yang merah dan penduduknya padat dan punya uang, ruang fiskalnya cukup, bila perlu beli lab untuk PCR. Kalau nggak bisa lab stasioner, bisa juga lab yang berbentuk kontainer yang sudah terpisah antara deteksi, ekstraksi, eksaminasi. Kalau digabung agak rawan kalau kendaraan kecil. Ini dilakukan satu-satu semua. Kenapa? Supaya makin banyak swab. Memang mungkin angka kenaikan akan tinggi, tapi kita bisa memisahkan. Nah, berkaitan dengan masker tadi, ya sudah, ini saya menjadi bagian dari senjata kita. Kalau Pak Sekda sudah tahu khusus ini Pak Sekda provinsi, ya ini dan hand sanitizer, kan nggak mungkin bawa baskom sama sabun kemana-mana. Ya inilah, setiap pegang semprot gitu. Kemudian tantangan kita adalah ke depan
bagaimana agar menghitung seperti persis kata Mbak Khofifah tadi, Mbak Ayu, meyakinkan benar nggak 26 juta gitu. Nah, ini nanti tugasnya Pak Safrizal dan Pak Dirjen Otonomi Daerah yang nggak sampai 26 juta panggil periksa nanti. Yang kedua, bagaimana mengeksekusinya supaya jatuh ke masyarakat ke tempat yang benar, masyarakat yang memerlukan. Nah, ini perlu menggerakkan semua kekuatan yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk kader-kader PKK. TNI Polri ini militan, termasuk Persatuan Istri TNI Polri juga militan. Ini perlu dimanfaatkan juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk memberikan sosialisasi pada mereka. Nah, sehingga yang memberikan ini tidak hanya memberikan, tapi memberikan sambil dia ngasih contoh juga cara menggunakan masker yang baik. Saya kemarin bisa di tempat, saya nggak mau sebutin, gak enak karena sudah baik, udah mau bagi. Itu kadernya ya makinnya di bawah itu ini. Saya bilang ini gimana nih mau bagi dan mensosialisasikan, dia aja pakainya di bawah itu gitu. Ini tantangan sendiri. Tapi saya kira nih kita bergerak, apa yang bisa kita kerjakan sekarang, yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya baik, mudah-mudahan akan diridhoi Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masyarakat kita bisa berubah, menerima ya masker adalah sebagai bagian kebutuhan sambil menunggu vaksin. Insya Allah sukses akhir tahun ini ya, ada uji klinis yang tahap ketiga. Saya di media ada yang mengatakan tahap kedua. Mendagri uji klinis Sinovac masuki tahap kedua, salah, yang tahap ketiga Desember. Namun itu sukses, efektif untuk virus Indonesia, maka tahun depan sudah mulai bisa diproduksi dan kemudian eksekusi vaksinasi secara bertahap, dan itu bisa menjadi menyelesaikan pandemi. Tapi ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya banyak hal yang nggak bisa di luar kemampuan manusia biasa. Ini masalah virus ini. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian, sekali lagi apresiasi yang saya tinggi kepada inisiator awal Bupati Malang, Kabupaten Malang, Bapak Sanusi. Terima kasih juga Bapak Lamatul Lunak. Rencana akan Lada 15 anjuran Percaya Mandiri untuk kepentingan rakyat, sehingga mudah membuat perpanjangan KTP dan lain-lain. Dan juga sebagai bentuk apresiasi saya mau tambahin 1 gratis, Pak. Ya. Ini akan dikirim oleh Pak Zudan, Profesor Zudan, Dirjen Dukcapil. Silakan nanti kalau mungkin lapor sama saya, Pak. Ya, kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada tentunya Mbak Ayu saya, Mbak Khofifah, yang sudah membuat acara yang tadinya saya pikir hanya 4 kabupaten, akhirnya menjadi seluruh Jawa Timur. Saya berharap betul gaung ini akan kuat, tidak hanya untuk kepentingan Jawa Timur, tapi dapat ditiru lagi oleh Jawa Tengah, oleh Jawa Barat, oleh daerah-daerah merah lain di Kalimantan Selatan. Semua terbangun. Kenapa? Ini bisa bangkit semua daerah ini, 38 daerah ini bergerak serempak. Ya ini karena Bu Gubernurnya sungguh-sungguh ada leadership yang mau. Ya. Nggak gampang. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bisa menularkan di daerah-daerah lain, sehingga semua provinsi melakukan gerakan yang sama secara masif, sehingga menjadi gerakan nasional. Itu harapan kita. Tidak mudah untuk membuat gerakan nasional itu. Harus dimulai dengan tahapan-tahapan seperti ini. Kemudian yang kepada Ibu Emil Dardak sebagai ketua tim penggerak PKK, mohon dibantu ketua pusat Bu
kiranya kader-kader PKK ini dapat eksis, dapat bergerak, dan ini kegiatan sosial yang tentunya akan dapat membawa manfaat bagi pengabdian kita kepada masyarakat di Jawa Timur. Sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, tidak ada kata lain bisa saya sampaikan selain ucapan rasa haru saya dan terima kasih atas sambutan dan langkah yang luar biasa yang di luar prediksi dan harapan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Gerakan 26 juta masker seprovinsi Jawa Timur secara resmi di-launching. Dan tentunya semoga bantuan ini dapat dibagikan kepada seluruh masyarakat di Malang Raya guna mencegah atau memutus penyebaran dari COVID-19. Dan pada kesempatan ini juga akan diserahkan masker di seluruh kota kabupaten seprovinsi Jawa Timur oleh masing-masing Ketua Tim Penggerak PKK. Kami silakan untuk dapat foto bersama. Kami hitung sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya izin untuk dapat foto bersama. Sekali lagi, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kita boleh beri tepuk tangan dan sukses untuk pembagian